Kalau bila ada calo, tolong saya harapkan, saya mohon sampaikan ke kita. Mungkin Pak bisa dijelasin nggak Pak? Dulu kan waktu bikin KTP itu online Pak, offline. Sekarang online. Kenapa Pak bisa jadi online? Di aplikasi itu juga kan sekarang tuh dibatas Pak. Nah, Kayak 30 atau 35 kalau 30 ya kalau nggak salah ya Pak. ya, Nah, terus untuk itu bagaimana Pak mensiasati agar kita bisa mendapatkan KTP? Apa masih bisa memungkinkan booking aplikasi BDS itu terdapat adanya calo Pak? Assalamualaikum wargi Soreang, Sampurasun. Balik lagi di podcast Kecamatan Soreang. Kali ini kita akan membahas mengenai pelayanan di Kecamatan Soreang. Perihal pelayanan apa? Yaitu pelayanan mengenai KTP dan keluhan-keluhan yang ada di pembuatan KTP ini. Bersama dengan Pak Ridwanto sebagai Kasih Pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridwanto. Kebetulan sekarang menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan di Kecamatan Soreang. Terima kasih kepada Pak Paujan telah mengadakan podcast ini. Ini juga sebagai salah satu untuk informasi kepada masyarakat, khususnya di Kecamatan Soreang. Dengan adanya seperti ini, mungkin warga masyarakat Kecamatan Soreang bisa mengetahui informasi-informasi yang ada di Kecamatan Soreang, khususnya wilayah Kecamatan Soreang. Baik Pak. Bapak Ridwanto, terima kasih banyak sudah hadir meluangkan waktu Pak untuk melakukan podcast di episode kedua. Kemarin episode pertama dengan Pak Kanit membahas tentang ketertiban dan keamanan di lingkungan Kecamatan Soreang. Gini Pak, kali ini kita akan membahas seputar pelayanan Pak, khususnya di pelayanan iKTP Pak. Ya. Nah, sebelum itu Pak, bisa tolong jelasin dulu Pak. Sebenarnya dikasih pemerintahan itu tugas dan fungsinya apa sih Pak? Sebetulnya kasih pemerintahan itu kalau untuk tugas dan fungsi sebetulnya ada di Perpub 90 tahun 2025 di pasal 6. Di sana tertera tugas dan fungsi kasih pemerintahan, yang mana tugas dan fungsi kasih pemerintahan itu untuk programnya ada 2, yang dimana program itu yang merupakan salah satu program Pak Camat sehingga turun kepada saya di program itu. Yang pertama pelayanan publik, yang kedua pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintah desa. Untuk kegiatannya di sana ada 4 kegiatan dikasih pemerintahan. Yang untuk subkegiatannya itu kita sebetulnya dari seksi pemerintahan itu ada 15, cuman kita fokus kebanyakan fokus di pengelola keuangan desa, aset desa, batas desa, dan ya khusus ke wilayah pemerintahan desa. Kita dari seksi pemerintahan mengawasi seperti itu. Dan juga untuk di kantor kecamatannya kita fokus terhadap pelayanan. Jadi pelayanan itu sebetulnya berada di bawah seksi pemerintahan di Kecamatan Soreang. Baik Pak. Pak, mungkin Pak dikasih pemerintahan juga kan tentang pelayanan juga iya ya, tentang pelayanan seputar pelayanan KTP dan lain-lainnya Pak. Nah, ini juga ada muncul isu-isu yang berkembang di masyarakat Pak, yaitu mengenai isu tentang calo, tentang aplikasi booking iKTP. Nah Pak, mungkin Pak bisa dijelasin nggak Pak? Dulu kan waktu bikin KTP itu online Pak, offline. Sekarang online. Kenapa Pak bisa jadi online? Namanya itu kan aplikasi BDS, Bandung Digital Service. Bisa diceritakan sedikit nggak Pak asal usul tentang BDS, kenapa bisa online, kenapa offline? Memang sebetulnya ketika Pak Bupati itu memunculkan aplikasi Bandung Digital Service, itu yang utamanya sebetulnya karena kan sebelumnya itu offline itu banyak calo ya. Banyak calo yang mana mengatasnamakan pegawai kecamatan, mengatasnamakan pegawai kabupaten, mengatasnamakan pegawai desa. Itu
eh, menjadi calo kepada masyarakat, dan itu sangat meresahkan sebetulnya, sangat meresahkan. Makanya muncul aplikasi BDS ini dari Pak Bupati untuk mengantisipasi calo-calo yang dimana ketika menggunakan aplikasi BDS ini sebetulnya masyarakat bisa langsung memproses, bisa membuat KTP, jadi masyarakat tinggal langsung download aplikasinya, terus masukkan data-data yang diperlukan di aplikasi BDS itu. Nanti ketika sudah mendapatkan bookingan, nanti tinggal ke kecamatan, tinggal mencetak KTP tersebut, dan tidak akan muncul calo-calo seperti itu. Makanya ketika munculnya aplikasi ini untuk mempermudah masyarakat sebetulnya, memang kendalanya pasti banyak lah, pasti kekurangan seperti itu. Baik, gini Pak, di aplikasi itu juga kan sekarang tuh dibatas Pak, Nah, kayak 30 atau 35, kalau 30 ya kalau nggak salah ya Pak. ya, Nah, terus untuk itu bagaimana Pak mensiasati agar kita bisa mendapatkan KTP itu Pak? nah untuk karena memang kan kita itu sebetulnya dijatah ya tiap harinya tuh 30, itu bukan kemauan dari kecamatan sebetulnya, itu merupakan ketentuan dari dinas, yang dimana dinas juga itu kan ketika belangko itu dibatas oleh pusat, sehingga tidak setiap hari ada dan setiap hari harus memfasilitasi semua, tidak, makanya dibatas, jadi satu hari itu cuma 30. Nah untuk masyarakat yang ketika ke BDS itu susah, tidak dapat nomor bookingan atau seperti apa, memang itu kendalanya juga, kita juga memang agak kesusahan untuk itu. Cuman trik dan tipsnya itu untuk supaya dapat bookingan, alangkah baiknya ketika daftar ke akun BDS itu, masyarakat coba login di pukul 7 pagi sampai jam pukul 8, itu insya Allah kalau kita memang betul-betul standby untuk mengantri untuk mendapatkan bookingan, itu pasti dapat. Dan juga merupakan salah satu kebutuhan masyarakat juga ya, kalau misalkan memang masyarakat ingin mendapatkan KTP seperti itu, ketika memang betul-betul pengen mencetak KTP, ya diharapkan untuk mendapatkan bookingan itu harus pagi-pagi. Pagi-pagi ya. Karena kalau udah lewat dari itu pasti bookingan itu penuh. Seperti itu. Apalagi kecamatan Soreang warganya kan banyak. Betul. Jadi ketika daftar itu pasti bisa ngantri. Itu burukan kalau misalkan kita tidak standby dari jam 7 sampai jam 8 ya, kalau istilah anak sekarang mah itu apa? War tiket lah seperti itu. War tiket ya. Lalu gini Pak, apa masih bisa memungkinkan booking aplikasi BDS itu terdapat adanya calo Pak? Bagaimana pendapat Bapak? Ya, kita sebetulnya tidak bisa memungkiri ya, ketika walaupun sudah ada aplikasi, ya namanya calo itu pasti ada. Apalagi ketika masyarakat yang tidak punya alat komunikasi seperti HP, karena kan untuk aplikasi itu kan pasti butuh HP ya. Seperti itu. Nah, kita mensiasatinya supaya tidak ada calo. Kalau calo itu pasti ada, kemungkinan ada pasti. Itu kita tidak bisa menjamin tidak ada, pasti ada. Karena kan di masyarakat itu ya kita tahu sendiri, masyarakat kita ketika sudah dikasih fasilitas, dikasih kemudahan, kadang ya namanya kehidupan sehari-hari kayak gitu. Apalagi ada yang kerja, ada yang sekolah, ketika pengen bikin KTP itu kan waktunya waktu jam kerja rata-rata kan gitu. Mungkin masyarakat ingin membuat KTP itu dititipkanlah ke orang lain, ya bisa dibilang itu calo ya gitu. Ketika calo itu daftar BDS bisa juga seperti itu. Cuman kita mengantisipasinya seperti itu dengan cara, jadi yang tidak punya HP itu bisa langsung ke desa, bisa minta tolong ke desa untuk mendaftarkan ke BDS. Sehingga ketika nanti dari desa sudah didaftarkan, dapat nomor antrian, nomor bookingan, barcode, nanti tinggal langsung ke kecamatan. Namun apabila misalkan nanti di desa tidak bisa nih, saya dari desa tidak bisa, sudah penuh, bisa datang langsung ke kecamatan. Nanti dari kecamatan kita fasilitasi untuk pembookingan barcode-nya, untuk pencetakan KTP-nya. Yang penting diharapkan masyarakat tuh kalau sebisa mungkin datang langsung saja gitu, tanpa harus perantara-perantara, karena kan kalau lewat perantara-perantara seperti itu akan menjadi peluang untuk calo
masuk ke dalam situ kan gitu. Karena kan namanya calo kan, kalau calo itu ketika disuruh dikasih uang, ya itu udah dibilang calo sebetulnya kan seperti itu. Iya. Jadi alangkah baiknya masyarakat ketika mau mengurus administrasi kependudukan atau apa, langsung saja datang ke kecamatan. Kalau tidak, datang ke desa lah seperti itu. Kalau misalkan dari desa tidak bisa, langsung ke kecamatan. Dan di kecamatan pun saya jamin tidak akan ada pungutan, tidak akan ada apa, 100% gratis. Kalaupun dari kecamatan saya yang ada yang minta pungutan atau apa, langsung saja laporan ke saya, langsung saya sampaikan siapa orangnya, siapa namanya, ya secara pribadi, mungkin bisa lewat DM atau lewat WA atau lewat seperti apa, atau lewat dari akun kecamatan Soreang, siapa orangnya, yang mana orangnya, langsung saja direct langsung kasih tahu siapa orangnya yang mengambil pungutan, yang menjadi calo, khususnya yang kecamatan Soreang, pegawai kecamatan Soreang, langsung saja seperti itu. Jadi kalau ada calo juga langsung saja laporkan melalui medsos, melalui Bapak langsung juga bisa ya, Pak. Jadi ada baiknya juga sendiri ya. Iya, lebih bagus sendiri. Karena kalau sendiri itu yang paling utama ketika masyarakat datang langsung sendiri ke kecamatan, masyarakat pun akan tahu apa saja persyaratan yang diurus, apa saja perlengkapan ketika bikin KTP itu harus ada apa, harus ada apa, harus ada apa. Kan jadi tahu, ilmu juga jadi bertambah kan seperti itu. Jadi kalau misalkan kita hanya nyuruh orang, ya kan namanya nyuruh, pasti kan masa aja kita kalau misalkan nyuruh orang nggak dikasih bensinnya kan kayak gitu kan, pasti harus ngasih bensin. Ya kalau daripada uang itu dikasih ke orang untuk ngasih bensin, mending kita aja yang datang langsung kan gitu. Beli makan mungkin kan gitu kan, untuk beli makan kita sendiri apa yang masyarakat itu kan gitu. Jadi nggak perlu beli bensin atau apa, beli rokok, beli apa. Ya langkah baiknya langsung aja datang ke kecamatan, ya itu juga akan mempermudah kita juga kan seperti itu. Baik. Pak, boleh spill sedikit Pak alur kalau di aplikasi BDS itu pendaftarannya gimana sih? Sedikit aja Pak. Kalau di aplikasi BDS itu pendaftarannya itu yang pertama bikin akun terlebih dahulu, bikin akun, terus nanti ada masuk email seperti itu. Nanti ketika sudah masuk nanti pilih layanan administrasi kependudukan. Di sana banyak nanti ada dinas catatan sipil, ada kecamatan-kecamatan yang lain. Terus nanti tinggal cari saja kecamatan Soreang untuk warga wilayah kecamatan Soreang, nanti klik, nanti di sana banyak fiturnya untuk pembuatan KTP, untuk cetak KK, untuk pembuatan KIA dan lain sebagainya, administrasi kependudukan. Nanti tinggal masuk saja ke sana. Nanti juga ketika misalkan di masyarakat langsung masuk, nanti ada pilihan-pilihan opsi-opsi itu. Ketika dipilih misalkan pembuatan KTP, nanti ada persyaratannya apa aja yang harus diupload, yang harus dilampirkan. Nanti kalau sudah diupload, nanti tinggal mengajukan antrian. Nanti setelah muncul mengajukan antrian, nanti keluar barcode. Nah, ketika sudah mulai keluar barcode, baru masyarakat datang langsung ke kecamatan, tunjukkan barcode-nya seperti itu. Nanti nggak sampai 15 menit, nggak sampai 10 menit, 5 menit juga langsung jadi ketika misalkan masyarakat sudah mempunyai barcode. Tadi juga Pak, patut digarisbawahi, kalaupun masyarakat tidak punya HP, itu bisa minta bantuan desa dan ke kecamatan juga ya? Langkah baiknya dari minta bantuannya ke desa ya, ke desa atau ke kecamatan. Karena kalau misalkan ke saudara minta batu bisa ya gitu, minta batu bisa. Cuman yang saya amanat saya lah gitu, jangan sampai minta tolongnya ke orang lain. Karena kalau ke orang lain, yang apalagi orang lain yang tidak dikenal ya gitu, itu akan menjadi peluang untuk orang tersebut menjadi calo gitu. Kalau ke saudara minta tolong saudara, ya nggak apa-apa, namanya saudara kan gitu, pasti ngebantu lah gitu. Tapi kalau misalkan saudara tidak bisa ngebantu, ya tetangga tidak bisa ngebantu, ya lebih bagusnya ke desa atau langsung ke kecamatan seperti itu. Sebenarnya kalau misalkan orang-orangnya dapat dipercaya, dapat memang ikhlas menolong masyarakat, contohnya misalkan tetangga ikhlas, mungkin nggak akan minta imbalan ya seperti itu kan gitu. Kayak langkah bagusnya mah langsung saja datang seperti itu ke kecamatan. Baik Pak. Lalu Pak, berkenaan dengan pelayanan Pak, kita sambungkan dengan core ASN bervalue, gitu kan, berakhlak. Nah Pak, kalau dikasih pemerintahan dan pelayanan menurut Bapak bagaimana Pak? Sebetulnya core value ASN berakhlak itu sebetulnya
bukan hanya dikasih pemerintahan ya, semuanya juga harus mengimplementasikan core value ASN berakhlak, karena memang itu kan merupakan salah satu menjadi tolak ukur ASN untuk sekarang ya, apalagi core value ASN berakhlak itu adalah salah satu program dari pusat Kemenpan RB, yang dimana kan berakhlak itu singkatan sebetulnya kan, berorientasi pada pelayanan, akuntabel, harmonis kan, seperti itu. Yaitu merupakan salah satu dasar ASN sebetulnya, ketika misalkan contoh berorientasi pada pelayanan. Berorientasi pada pelayan memang kan tugasnya ASN tuh sebetulnya kan melayani masyarakat kan, seperti itu. Mau itu dia kerja di mana-mana, tetap tugas dia itu sebagai pelayan masyarakat kan, seperti itu. Berorientasi kepada pelayanan, seperti apa berorientasi pelayanan ya? Mungkin kalau misalkan kita di kecamatan, selaku ASN di kecamatan ada pelayanannya, kita kepada masyarakat harus 5S kan gitu, senyum, sapa, salam dan sebagainya kan, itu harus melihatkan keramahan kepada masyarakat kan, seperti itu kan merupakan salah satu menjadi ASN berakhlak itu, seperti itulah salah satunya seperti itu kan. Harmonis, kita harmonis itu bukan hanya harmonis dalam keluarga saja, tapi dalam lingkungan kantor harmonis, tidak ada gesekan seperti apa ya, namanya kerja, namanya dalam satu lingkungan, apalagi sehari 8 jam bersama-sama, pasti ada gesekan lah seperti itu. Cuman ya gesekan seperti itu hal wajar ketika di dunia kerja, apalagi ya jangankan di dunia kerja, di rumah juga kalau misalkan tiap ketemu pasti ada sedikitnya gesekan. Tapi itu hal yang merupakan hal yang wajar dan bisa dimaklumi selama untuk berorientasi kepada pelayanan. Yang penting kita melayani masyarakat secara baik, secara ikhlas, tidak ada keberatan untuk melayani. Yang penting kita itu sebagai ASN tetap tujuan utamanya itu melayani masyarakat, seperti itu. Wah, luar biasa nih obrolan singkat kali ini nih tentang pelayanan, tentang booking KTP dan isu-isu aktual ya. Oh ya, satu lagi untuk masyarakat, kalau misalkan nanti datang, kalau misalkan ada laporan-laporan terkait pungli atau apa, bisa nanti ke sini nih. Ada barcode nih SPI, nanti bisa di-scan ini, dilihat. Kalau misalkan ada temuan-temuan atau ada pengaduan bisa diadukan ke sini, ngisi survei kan, kita juga lihat. Kami di sini kan berorientasi pada pelayanan, kami sudah digaji, tidak perlu diberi lagi, jadi nggak perlu memikirkan kalau misalkan bikin KTP berapa nggak usah, karena kita sudah digaji kan, seperti itu. Ya itu, kita merupakan salah satu pelayan masyarakat, harus bekerja ikhlas, bekerja cerdas, bekerja tuntas ya, seperti itu. Pokoknya kalau misalkan setiap Pak Bupati mah pokoknya kudu bedas lah gitu. Kudu dibedaskeun ya, Pak. Gitu. Mungkin Pak, pesan-pesan terakhir Pak untuk masyarakat apa Pak? Lalu untuk teman-teman ASN yang lain Pak, bagaimana ajakan untuk seluruh ASN untuk terus menanamkan berakhlak dalam setiap pelayanannya Pak, mungkin barangkali Pak. Ya, kalau untuk pesan untuk masyarakat ketika ya paling tadi seperti apa yang disampaikan Bapak Ujan, karena kan banyak keresahan calo-calo. Ya paling saya berpesan kepada masyarakat, khususnya Kecamatan Soreang, masyarakat Kecamatan Soreang, apabila ingin membuat administrasi kependudukan, alangkah bagusnya langsung datang saja ke kecamatan, langsung datang ke desa. Dan satu lagi, kalau bila ada calo, tolong saya harapkan, saya mohon sampaikan ke kita, biar kita tindak lanjuti, kita berantas semua calo yang ada di Kecamatan Soreang, karena itu merupakan suatu keresahan bersama, khususnya bagi saya juga, karena ketika ada masyarakat yang mengadu, Pak ini ada calo ini, jujur saya merasa miris seperti itu, karena itu merupakan tugas kita untuk melayani, tapi ada beberapa oknum yang membuat pelanggaran seperti itu gitu. Makanya diharapkan kepada masyarakat khususnya ke Kecamatan Soreang, langsung saja datang ke Kecamatan Soreang, nanti kita dibantu untuk pembuatan KTP-nya, administrasi kependudukannya, insya Allah kita bantu dan tidak ada pungutan sama sekali, seperti itu. Tidak dan ada pungutan sama sekali. Dan untuk ASN ya, untuk implementasian berakhlak mungkin ya kita juga sebetulnya sama-sama belajar. Saya tidak ingin menyeramahi atau seperti apa ya, saya juga sama-sama belajar ya. Mungkin kita
tetap fokus pada tujuan utama kita ketika kita jadi ASN itu untuk apa? Ya tujuannya pasti untuk melayani masyarakat. Ya diharapkan kita tetap berorientasi kepada pelayanan kepada masyarakat, siap melayani masyarakat secara ikhlas, secara baik dan memberikan kontribusi kepada masyarakat juga dengan penuh keikhlasan, mungkin seperti itu. Baik Pak Ridwanto, terima kasih banyak Pak atas waktunya serta penjelasannya, sangat bermanfaat Pak. Semoga lewat podcast ini masyarakat semakin sadar bahwa pelayanan di kecamatan gratis dan jangan sampai memakai calo ya Pak. Ya baik Pak. Sama satu lagi Pak Bojang. Jangan lupa kita di Kecamatan Soreang itu punya salah satu inovasi juga yang memang belum berjalan terlalu sering ya gitu. Salah satunya yaitu live TikTok bertanya terkait administrasi kependudukan. Nah, untuk masyarakat Kecamatan Soreang apabila ingin menanyakan secara langsung nanti bisa nonton langsung ketika nanti kita buat jadwal live TikTok terkait pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan terkait administrasi kependudukan, nanti bisa terus dipantau IG Kecamatan, TikTok Kecamatan untuk menanyakan terkait administrasi kependudukan yang ada di Kecamatan Soreang. Karena kalau misalkan datang langsung kasihan yang cuma untuk bertanya. Nah, nanti kita fasilitasi itu dengan salah satu programnya live TikTok untuk menanyakan seperti apa cara pemprosesan bikin KTP, bikin KK dan lain sebagainya. Nanti kita ada live TikTok di situ, mangga kepada warga masyarakat Soreang bisa menanyakan di sana secara langsung. Siap. Live TikTok juga ada, luar biasa Kecamatan Soreang ini. Kalau nggak salah juga hari Sabtu ada pelayanan ya Pak? Oh iya, nanti hari Sabtu sekarang ada pelayanan perekaman KTP dan juga pencetakan. Nanti kita akan lembur sebetulnya ya, lembur karena itu hari libur, nanti lembur pelayanan hari Sabtu dari jam 8 sampai jam 2. Nanti kepada masyarakat warga Kecamatan Soreang apabila ingin melakukan pembuatan administrasi kependudukan bisa langsung datang besok pukul jam 8 sampai jam 2 siang. Setiap hari Sabtu ya? Setiap hari Sabtu, cuman nggak setiap bulan ya, karena mungkin sekarang programnya ada program prioritas dari Pak Bupati, maka ada lembur di hari Sabtu sampai dengan akhir Oktober. Ya mudah-mudahan nanti ada perpanjangan lagi, tapi untuk sementara seperti itu dari hari Sabtu dulu, sebulan dulu saja. Baik Pak Ridwanto, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi manfaat, jadi informasi ya untuk masyarakat. Amin, mudah-mudahan. Pak Ridwanto, terima kasih banyak. Sama-sama Pak Hujan. Baik, terima kasih wargi Soreang yang sudah menonton. Semoga podcast kali ini bermanfaat dan nantikan podcast Kecamatan Soreang selanjutnya. Terima kasih. Hatur nuhun.